Akan tetapi setelah lama berjalan, mereka tetap di hutan yang sama nih, di tempat jatuhnya ragil. Jejak ragil jatuh pun masih ada. Nando ngomong nih sama mereka, udah aku bilang kan, ada yang gak beres. Ya udah, ayo kita turun aja sekarang. Intan spontan langsung menolak ajakan Nando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bintang. Apa kabar kalian semua? Pastinya kalian baik-baik saja kan? Dan semoga kalian yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke teman-teman, kalian pernah nggak mendaki gunung untuk mencari ketenangan nih, tapi malah bikin kalian trauma naik gunung? Belum pernah ya? Kali ini kalian mungkin akan berhenti naik gunung nih setelah kalian mendengarkan cerita ini. Tonton sampai habis. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian memencet tombol subscribe nih agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan di sisi lain kalian juga membantu mendukung channel ini untuk berkembang ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Oke, cerita ini muncul di tahun 2019 dari seseorang yang kita sebut saja Nando ya. Dia mendaki bersama teman-temannya, yaitu Ragil, Sahrul, Ayu, dan Intan. Mereka mendaki berlima nih. Mereka berpikir pendakian kali ini akan mulus, tetapi mereka mendapatkan hal yang misterius. Dan ini adalah kejadian pertama kali mereka dalam seumur hidup. Awalnya mereka hanya nongkrong biasa nih. Tak lama kemudian mereka merencanakan nih liburan kemana. Ada yang ingin ke tempat wisata, ke kebun binatang, ke pantai, dan lain-lain. Kemudian Ragil angkat bicara nih. Semua wisata udah dikunjungi, dan yang belum dikunjungi adalah naik gunung. Tanpa pikir panjang, Nando, Sahrul, Ayu, dan Intan langsung setuju dengan ide Ragil nih, karena mereka belum pernah naik gunung. Akan tetapi dari 5 orang tersebut, yang pernah naik gunung cuman Ragil, meskipun cuman sekali. Yang lainnya belum pernah nih naik gunung. Ayu tanya sama Ragil, kita mau naik gunung apa? Ragil menjawab nih, naik gunung Buta aja, di sana bagus. Aku pernah ke sana. Mereka berempat pun penasaran nih, sebagus apa sih Buta? Akhirnya mereka semua sepakat nih buat naik gunung Buta. 3 hari kemudian, mereka berlima beli tuh alat-alat mendaki seperti sepatu, baju, topi, kaos, dan lain-lain. Untuk tenda, tas, dan alat berat lainnya mereka nyewa. Keesokan harinya mereka kumpul tuh di rumah Ragil pada jam 9. Tetapi sudah menyentuh angka 9, masih ada 1 orang nih, yaitu Intan yang belum datang. Akhirnya molor tuh jam berangkatnya. Sudah ditelepon nggak diangkat. Akhirnya mereka nyusul ke rumahnya Intan nih. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata si Intan masih tidur nih. Geram sekali mereka sama Intan tuh. Dibangunkanlah Intan. Kemudian nunggu Intan siap-siap nih. Setelah siap, mereka semua langsung berangkat nih di jam 11. Intan sama Sahrul, Nando sama Ayu, Ragil sendirian tuh. Nah, di perjalanan mereka mampir nih di Alfamart nih buat beli jajan nih. Setelah mengisi logistik mereka udah lengkap, mereka lanjut jalan tuh. Dan apa yang terjadi? Nah, di tengah perjalanan ban mereka bocor nih. Ban yang dikendarai oleh Sahrul bocor. Mereka pun terpaksa nih harus nyari tambal ban. Dan tak lama kemudian jalan lagi mereka. Kan tetapi bocor lagi nih bannya. Entah tambalnya yang kurang rapat atau kena paku lagi. Mereka nggak tahu nih kenapa. Ditambal lagi. Sudah ditambal, mereka jalan, bocor lagi nih.
3 kali ban mereka bocor. Nah, setelah melewati kejadian ban bocor, ada kejadian lagi nih, yang dimana motor mereka nggak kuat nanjak tuh di arah base camp Gunung Buta, yang jalurnya curam tuh, yang naik tuh nggak kuat tuh. Padahal motor mereka tuh ya bukan motor matic nih. Meskipun motor matic juga kuat kan, pastinya kalau motor biasa itu kuat nanjak kan ya. Dan juga motor mereka tuh biasa nih buat nanjak-nanjak ke atas. Tapi kali ini mereka nggak kuat nih, motor mereka nggak kuat. Akhirnya mereka yang berboncengan nih harus ngalah tuh yang dibonceng. Singkat cerita, mereka sampai di base camp pada jam 4 sore. Nah, mereka istirahat sejenak tuh di base camp sebelum mulai pendakian. Nah, kemudian Intan nih ngomong sama mereka kalau mau ke kamar mandi tuh buat ganti pembalut. Di sini Ragil langsung ngeh tuh kalau ada aturan orang head nggak boleh naik gunung. Ragil tak menyampaikan larangan-larangan naik gunung nih sebelumnya. Dan di saat itu Ragil juga nggak mau nih ngasih tahu ke teman-temannya. Ragil hanya berpikir nih, masa udah sampai sini nggak jadi naik nih ya? Kan sayang nih kalau pulang lagi nih. Akhirnya Ragil pun nggak ngomong nih sama mereka kalau ada larangan-larangan tersebut. Singkat cerita nih, di sisi lain Intan yang sedang di kamar mandi, tiba-tiba tuh ada seorang bapak-bapak menggunakan topi itu. Tapi Intan nggak bisa lihat langsung tuh, karena yang dilihat itu cuman bayang-bayangnya aja, bukan bayang-bayang bawah. Kayak kita ngelihat orang tapi nggak nampak, cuman hitam gitu ya, kayak bayang-bayang. Nah, si bapak-bapak itu menunjuk ke arah pulang, arah bawah, menunjuk ke bawah, yang berarti mereka tidak boleh naik. Akan tetapi Intan yang tidak paham apa yang dimaksud bapak itu, Intan ya mengabaikan bapak tersebut nih. Setelah dari kamar mandi, mereka bersiap tuh untuk naik. Di saat mau naik, ada pendaki lain nih yang bilang, "Bang, kalau naik nanti saja mau maghrib ini." disaut sama Nando, nanti bisa maghriban di jalan kok. Pendaki lain yang mendengar jawaban Nando, ya sudah, intinya udah aku bilangin. Dan mereka pun lanjut berjalan nih ya, dengan posisi Ragil di depan, kedua Ayu, ketiga Intan, keempat Nando, dan paling belakang itu Sahrul. Di tengah perjalanan, Ayu dan Intan kecapean nih. Intan muntah nih karena belum pernah naik gunung nih. Mungkin dia kaget tuh dengan jalannya yang agak nanjak nih. Karena Intan juga belum pernah naik gunung, baru pertama kali. Bahkan sebelum mendaki, mereka tak ada pemanasan sama sekali nih. Olahraga pun nggak pernah nih. Tiba-tiba mereka langsung naik gunung tuh. Setelah mereka istirahat, mereka lanjut perjalanan nih. Langit pun udah mulai gelap, headlamp pun dinyalakan. Di perjalanan, Intan mendengar nih kalau ada yang memanggilnya. Dia ngomong sama temennya tuh kalau ada yang manggil tuh. Nah, Ragil yang mendengarnya menenangkan Intan tuh. Udah, itu hanya haluan kamu aja tuh karena kecapean. Mereka pun lanjut ke pos 1. Sesampainya di pos 1, mereka pun istirahat nih. Dan di saat istirahat, Intan tiba-tiba melihat bapak-bapak yang ada di base camp nih, yang ada di toilet tuh sambil nunjuk arah turun. Intan cerita tuh pada rekan-rekannya tuh kalau ada bapak-bapak nunjuk ke bawah. Teman-teman yang lainnya tuh nggak pada lihat apa-apa nih, nggak ada bapak-bapak. Ragil ngomong lagi nih, udah itu halusinasimu aja kali. Intan terdiam tuh. Setelah itu pas Intan berdiri, dia melihat nih ada seorang di balik pohon. Tapi Intan juga menghiraukan nih, mungkin cuman bayangan ranting aja nih yang kena lampu. Setelah istirahat, mereka pun lanjutkan perjalanan mereka ke pos 2 dengan posisi yang sama. Tiba-tiba pundak Intan sangat berat nih, sangat berat. Padahal isi dari carrier Intan itu cuman makanan ringan nih. Dan tak lama kemudian Intan langsung terjatuh tuh ke belakang, kayak ada yang narik tuh. Mereka pun harus berhenti lagi nih. Sambil istirahat nih, Intan mendengar suara lagi nih, ada yang memanggil.
Intan, Intan, Intan. Dan kali ini bukan hanya Intan yang dengar, semuanya mendengar. Nando bilang nih sama mereka, ah udah gak beres nih, turun aja lah daripada ada apa-apa. Ragil nyaut, cemen kalian masa segini doang, lagian kita lagi capek nih, mungkin kita berhalusinasi aja, lagian kita juga baru naik nih, belum aja sampai setengahnya. Nando nyaut lagi nih, iya kali ya, ya udah lanjut aja nih. Mereka pun melanjutkan perjalanannya nih ke pos 2. Di tengah perjalanan mereka masih aman nih, nggak ada apa-apa. Nah, ketika udah di tanjakan PHP, mereka istirahat lagi nih di pertigaan sebelum naik ya. Pada saat istirahat, mereka mendengar ada suara orang nih di bawah. Mereka tunggulah orang-orang itu biar ada barengannya. Ternyata sudah lama ditunggu, mereka nggak datang-datang. Mereka pun lanjutkan perjalanannya nih. Pada saat nanjak, Intan tiba-tiba teriak nih. Teman-teman yang lainnya pun kaget nih dengar suara Intan. Intan langsung bengong tuh, habis teriak, bengong tuh. Ternyata Intan lihat pocong di samping Intan. Teman-teman Intan ya hanya bisa menenangkan nih. Setelah tenang, mereka lanjutkan perjalanannya. Setelah melewati tanjakan, akhirnya mereka sampai di atas nih. Pas di atas, mereka debat tuh. Nando ngeyel minta turun, sedangkan Ragil yang ingin tetap naik. Nando pun ngomong nih sama mereka, udah gak beres nih, turun aja daripada diterusin malah jadi bahaya ini. Saut Ragil, lemah kali kau jadi cowok, harusnya kau berpikir positif. Nando, positif bapak kau, lihat Intan dari tadi gangguin terus di jalan, jangan egois kau. Di tengah perdebatan mereka, Sahrul pun menenangkan mereka tuh. Udah jangan ribut, kita tanya Intan mau lanjut apa mau turun. Setelah Intan ditanyain, Intan menjawab mau lanjut nih. Nando nyaut lagi tuh, udah gila kau, dari berangkat sampai sini apa yang kau alami, kau masih mau tetap lanjut, udah hilang akal kau. Intan nyaut, aku pengen lihat Gunung Buta itu sebagus apa, ngapain berangkat kalau sampai sini harus turun. Nando, terserah kau lah, kalau nanti ada apa-apa aku gak ikutan. Setelah debat, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan nih. Tak lama mereka berjalan, Ragil tiba-tiba jatuh tuh ke sandung. Padahal nggak ada akar sama sekali di tanah. Tanahnya itu datar nih, nggak ada sama sekali yang ganggu kaki. Di sisi lain, carrier Intan tiba-tiba berat lagi tuh, seperti ada orang yang nimbrung di carriernya. Kemudian carriernya pun dilepas tuh, tapi rasa beratnya tuh masih sama tuh. Angkat carrier sama nggak bawa carrier sama tuh rasanya. Mereka pun memutuskan untuk istirahat. Di sini Ragil, istirahat mulu, kapan nyampainya tuh? Nando nyaut nih, kau babi, kau nggak lihat Intan kelelahan? Kau kalau mau lanjut sana, tinggalkan kita, nggak butuh temen egois di sini. Ragil kesel tuh sambil nungguin mereka. Setelah reda, mereka lanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai nih di pos 2. Dan di pos 2 tuh hanya ada satu tenda dari pendaki lain nih. Di pos 2 mereka istirahat sejenak tuh sambil makan makanan ringan tuh, sambil ngisi perut. Ketika udah selesai makan, Sahrul melihat teman SMP-nya tuh di tenda pendaki lain. Disamperin tuh sama Sahrul. Dan ternyata benar kalau itu teman SMP-nya tuh. Sebut saja teman SMP-nya itu Rijal ya, Rijal. Sahrul pun mengobrol tuh sama Rijal dan teman-temannya Rijal. Dan Rijal tanya nih sama Sahrul, berapa orang kau di sini? Sahrul menjawab, 5 orang. Nah, disaut sama temennya Rijal tuh, lah di sana ada 5 orang tuh. Satunya lagi kamu di sini. Ya 6 orang lah. Sahrul nyaut, enggak kok, berlima sama aku kok, nggak berenam. Disaut lagi sama Rijal, loh serius, lihat saja di sana ada 5 orang. Satunya kamu di sini, jadi 6. Sahrul langsung noleh ke teman-temannya, lah cuma 4 kok yang kulihat, kau jangan aneh-aneh lah.
Rijal pun langsung ngasih tahu Sahrul nih, beneran di sana ada 5 orang, aku nggak bohong. Kau dan teman-temanmu itu berbuat apa di sini? Sampai aku melihat 5 orang di sana. Sahrul pun kebingungan nih apa yang dimaksud mereka dan berkata, kami nggak berbuat apa-apa kok di sini, serius. Rijal dan teman-temannya diam aja nih sambil berkata, ya udah hati-hati di jalan ya, besok aku mau turun. Setelah selesai mengobrol, Sahrul kembali tuh ke rombongannya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke pos 3. Ketika di tengah perjalanan, Sahrul ngomong sama Nando nih, Do, temanku bilang kita berenam, padahal kita berlima nih. Aku yakin ada yang aneh di antara kita. Nando langsung menjawab, udah tahu kan kau kenapa aku mau turun? Ya karena itu, aku pengen kita semuanya selamat. Karena mereka berdua bisik-bisik, mereka jadi tertinggal nih sama Ragil, Ayu, dan Intan. Nando dan Sahrul tuh segera menyusul mereka tuh. Sahrul, Nando melangkah lebih cepat dari biasanya tuh agar mereka bisa menyusul teman-temannya. Setelah hampir menyusul, Sahrul melihat ada seseorang yang bergelantungan tuh di carrier Intan. Sahrul bilang sama Nando, Do, lihat nggak apa yang ada di carrier Intan? Nando menjawab, nggak lihat apa-apa, cuman tas doang kan. Nah, setelah tersusul oleh Sahrul sama Nando, Ayu tiba-tiba teriak, 阿北都蛋里达什么？ Intan kagetnya tuh kaget capek tuh. Hah? Apa sih? Jangan teriak-teriak lah, sakit loh bundaku ini. Ragil pun langsung menenangkan Ayu nih. Nando dan Sahrul lirik-lirikan nih mereka sambil ngangguk-nganggukan kepala nih. Hah? Hah? Dan di sela-sela ini, Nando dan Sahrul mengajak mereka buat diriin tenda di pertengahan pos 2 dan pos 3. Dan di perjalanan dilanjutkan besok pagi. Akan tetapi mereka tidak mau nih. Mereka minta bangun tendanya di pos 3. Ya saking ngeyelnya Nando sama Sahrul, ya saking ngeyelnya mereka, Nando dan Sahrul pun menyetujuinya nih. Lanjutlah mereka tuh. Sesampainya di hutan lumut, Intan melihat ada seseorang tinggi besar di pintu masuk hutan lumut itu. Intan tanya kepada Ayu, Yu, kamu lihat nggak di sana ada orang tinggi besar? Ayu menjawab, nggak lihat apa-apa. Percakapan mereka tuh didengar Ragil nih. Bukan apa-apa itu, cuman pohon besar aja. Seketika itu mereka memasuki hutan lumut tuh. Di saat mereka memasuki hutan itu, suasana menjadi sangat berbeda nih. Sekujur tubuh mereka tuh tiba-tiba tegang. Di sela-sela perjalanan, tiba-tiba Ragil jatuh nih. Ragil ngomong, "Ya kau jangan dorong-dorong lah." Intan, Ayu, Sahrul, Nando nyaut nih, "Hah? Siapa yang dorongmu?" "Nggak ada loh, kami berempat tidak mendorong kau." Ragil nyaut, "Lah, kalau bukan kalian siapa coba?" Ayu nyaut, "Apaan sih, halu aja kau." Akhirnya setelah kejadian Ragil jatuh, mereka istirahat nih. Dan di waktu itu menunjukkan jam 11 malam. Setelah istirahat, mereka lanjutkan perjalanannya nih. Akan tetapi setelah lama berjalan, mereka tetap di hutan yang sama nih, di tempat jatuhnya Ragil. Jejak Ragil jatuh pun masih ada. Nando ngomong nih sama mereka, "Udah aku bilang kan, ada yang gak beres. Ya udah, ayo kita turun aja sekarang." Intan spontan langsung menolak ajakan Nando. Kemudian mereka jalan lagi nih. Setelah lama berjalan, ternyata mereka kembali di tempat yang sama, di tempat Ragil jatuh. Loh, ini kan tempat yang Ragil jatuh tadi. Dengan terheran-heran, Sahrul pun menaruh jejak di tanah nih. Nah, mereka menandai nih kalau kita melewati tanah ini lagi, berarti kita mutar-mutar. Mereka berjalan lagi nih. Dan tak lama kemudian, mereka menemukan jejak yang dipasang oleh Sahrul nih. Mereka berlima langsung berunding tuh. Ketika lagi berunding, Nando bilang nih sama mereka, "Sudah aku bilang apa kan? Ada yang gak beres ini. Kalian jangan ngeyel kali lah jadi orang. Udah dari tadi aku minta turun sampai sekarang kalian gak mau." Disaut nih sama Sahrul,
Udah ayo turun sebelum kita terjebak lebih jauh. Ragil dan Intan membantah omongan Syahrul dan Nando. Ayo cuma ikut-ikutan aja nih sama keputusan mereka. Lanjut ya lanjut, turun ya turun. Nando nyaut lagi nih. Ah bodoh kali kalian nih. Udah jelas dari berangkat sampai sekarang udah gak beres nih. Kalian masih ngeyel tetap ingin lanjut. Gimana otak kalian? Di sela-sela perdebatan mereka, Intan tiba-tiba tertawa nih. Nando nyaut tuh. Udah Tan, kau diam. Di saat genting kayak gini kau malah sama sepertinya tertawa. Intan pun tertawa lebih keras. Spontan mereka berempat pun langsung loh lihat Intan. Ternyata Intan kesurupan nih sambil berkata, Sudah, kalian turun saja. Biarkan anak ini di sini. mereka berempat kebingungan nih mau berbuat apa. Mereka berempat tuh langsung membaca ayat-ayat yang mereka hafal nih. Tak lama kemudian setelah membaca ayat-ayat suci, Intan pun sadar nih. Intan yang sadar langsung ngajak mereka turun. Akhirnya mereka sepakat nih untuk turun. Nando bicara nih, kenapa nggak dari tadi sih turun? Sekarang udah kayak gini, kalian minta turun. Ragil nyaut, alah bacot kau, gak usah banyak cakap. Disaut Nando lagi nih, woi bangsat, kau yang ngajak kita naik, seharusnya kau yang lebih ngerti, bukan kayak gini. Nah disaut lagi sama Ragil, ya anjing, mana aku tahu kalau Intan haid. Kalau dari awal udah tahu nggak akan kubiarkan naik. Disaut oleh Syahrul, oh jadi ternyata kalau haid nggak boleh naik gunung ya. Terus di kamar mandi tadi Intan ngomong kalau mau ganti pembalut, seharusnya kau udah tahu kan? Terus kenapa kau dia membiarkan naik? Jawab Ragil, ya karena sia-sia dong udah sampai base camp nggak naik. Disaut lagi oleh Nando, karena kau egois. Kau egois. Kalau kau nggak egois nggak akan kayak gini. Disaut Ragil lagi nih, lah kenapa pada nyalain aku sih? Salahin aja tuh Intan, kenapa Haid gak bilang-bilang? Ayu angkat bicara nih, oh pada nyalain Intan ya? Seharusnya kau bilang dari awal tuh kalau Haid gak boleh naik. Kita gak pernah naik gunung kecuali kau. Syahrul nyaut lagi nih, udah terlanjur juga, sekarang gimana caranya kita bisa pulang dari sini? Intan yang terdiam tiba-tiba pingsan tuh. Mereka berempat kaget nih dan memikirkan cara gimana bisa keluar dari sini. Setelah merundingkan, akhirnya keputusan mereka adalah mendirikan tenda di situ lalu pulang besok pagi. Akhirnya mereka mendirikan dua tenda tuh, satu tenda cowok, satu tenda cewek. Para tiga cowok ini ngobrol nih. Nando, Gil, tahu kan kenapa aku dari tadi ngajak kalian turun? Ya karena dari pertama kita berangkat kita selalu diganggu. Dan kau tahu Intan tadi ngomong sama aku kalau di kamar mandi di base camp dan di pos 1 dia melihat seorang bapak-bapak menunjukkan jarinya ke bawah, seakan-akan kita nggak boleh naik. Dan kejadian di perjalanan Intan selalu ngeluh nih kalau karirnya berat. Dan satu lagi, kau tahu temannya Syahrul di pos 2, dia bilang kita ada 6 orang, padahal kita cuma 5 orang. Sekarang udah kejadian, kita baru memutuskan turun. Dijawab oleh Ragil, iya aku minta maaf, nggak seharusnya aku membiarkan naik. Dan aku juga minta maaf nih kalau aku egois. Dijawab Nando, nggak seharusnya kau minta maaf pada kita. Kau harusnya minta maaf ke Intan tuh. Di sela-sela pembicaraan, Ayu tiba-tiba manggil nih para tiga cowok itu. Gildo rules tolong. Mereka bertiga pun langsung ke tenda cewek nih dan melihat Ayu yang kejang-kejang tuh. Terus matanya tuh full putih, nggak ada hitam-hitamnya. Mereka pun langsung membacakan surat-surat yang mereka bisa tuh. Akhirnya Intan langsung sadar tuh. Intan ketakutan. Selama pingsan, Intan menceritakan nih kalau Intan selalu diajak oleh cewek yang ada di hutan ini. Tapi Intan nolak. Intan yang ketakutan ditenangkan oleh Ayu nih. Tiga cowok itu nggak bisa tidur nih, mereka kepikiran tuh, terbayang-bayang sama Intan.
Dan pagi pun tiba nih. Mereka langsung mengemasi barang-barang mereka tuh dan lanjut turun. Ketika di base camp, rombongan Ragil ketemu sama rombongan Rijal. Rijal langsung menyapa mereka nih. Loh, kok udah turun? Bukannya semalam mau naik ya? Sahrul langsung menjawab nih, nggak jadi, ada kejadian yang buat kita turun. Disaut Rijal, kejadian apaan? Yang semalam ya? Sahrul jawab lagi nih, iya kejadian yang kau lihat itu. Udah jangan dibahas di sini, nggak enak. Mereka pun langsung pulang ke rumah masing-masing nih. Nah, setelah pulang ke rumah masing-masing, ceritanya belum selesai nih. Saat di rumah, Intan kesurupan lagi nih. Intan selalu ingin kembali ke Gunung Botak itu. Orang tua Intan langsung telepon Nando, Ragil, Sahrul, dan Ayu nih. Setelah mengetahui hal itu, Nando, Sahrul, dan Ayu langsung ke rumah Intan. Si Ragil ke rumah Ustadz nih untuk minta bantuan. Setelah Ustadz dan Ragil datang, Intan langsung diruqyah di rumahnya. Intan ngamuk-ngamuk tuh ingin kembali ke gunung itu. Akhirnya Ustadz ini tuh mengembalikannya jin yang menempel di tubuh Intan. Jin itu langsung tuh dikembalikan ke gunung itu. Dan setelah itu Intan sadar nih. Dan setelah sadar, Intan langsung meluk orang tuanya tuh. Dan berjanji nih nggak akan naik gunung lagi selamanya. Disitulah Intan pertama dan terakhir naik gunung. Gimana sobat horor? Kalian mau kayak Intan? Jangan ya. Dimanapun kita berada, kita harus patuhi peraturan yang ada nih. Dan kalian nih jangan dikuasai oleh sifat egois, agar kita selalu diselamatkan dimanapun dan kapanpun. Oke sobat horor, buat kalian yang udah nonton, berikan reaksi kalian nih di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian tinggalkan jejak nih ya. Dan jangan lupa kalian pencet tombol subscribe nih agar channel ini bisa berkembang. Dan kalian tidak akan ketinggalan video-video lainnya ya. Saya Bintang, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.